Chapter 1033 udah keluar ya, yang belum pada baca bisa baca dulu. Chapter ini berjudul Shimotsuki Kozaburo. Dari judul chapternya udah cukup mewakilkan mayoritas isi chapter 1033 ini, yaitu pertarungan antara Zoro dan King dan juga pedangnya Zoro. Mungkin agak dikesampingkan dulu aja soal pertarungan King dan juga Zoro. Ada hal kecil yang mungkin lo nggak sadar dan mungkin terlewatkan. Sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya buat subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Di halaman pertama, panel pertama menunjukkan Onigashima yang melayang dan teriakan Zoro tentang Enma yang menyerap energi Zoro. Tapi coba deh lihat lagi bentuk Onigashimanya. Itu di bagian bawah ada awan yang seperti tertarik ke satu sudut. Padahal awan yang lain melingkari Onigashima secara rapi. Ini awan kenapa? Di panel-panel berikutnya ternyata terlihat kalau ada sesuatu yang menarik awan ini. Siapa lagi kalau bukan Momonosuke yang udah dalam bentuk naganya. Di chapter 1028, Momonosuke berusaha untuk menciptakan awan seperti milik Kaido tapi sangat kesulitan. Karena ya dia baru aja berubah jadi naga dan masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dan ternyata di chapter 1033 ini terlihat akhirnya Momonosuke menyerah untuk menciptakan awan seperti Kaido dan malah menarik awan tersebut agar tidak jatuh di ibu kota bunga. Lalu ada hal lain lagi, yaitu King terlihat menggunakan teknik yang mirip dengan Sanji, yaitu teknik tendangan apinya Diable Jambe. King yang merupakan ras Lunarian memang memiliki kemampuan yang unik yang mampu memproduksi api dari tubuhnya. Bahkan dalam keadaan biasa aja, selalu ada api yang berkobar di bagian belakang tubuhnya. Di chapter 1023, Queen ketika melihat Sanji mengeluarkan teknik tendangan apinya. Dia bilang, kalau manusia apakah bisa menciptakan api seperti itu? Memangnya kamu Lunarian? Sanji bilang kalau dia manusia dan bisa melakukannya karena hati atau passionnya yang membara bisa melebihi panasnya api. Ini juga gue bahas di video sebelumnya tentang kekuatan dan alis Sanji. Yang belum nonton bisa cek link di atas. Nah, pertanyaannya, apakah Sanji ini ada hubungannya sama Lunarian, ras yang memiliki kemampuan untuk memproduksi api? Sejauh ini masih belum ada bukti yang kuat kalau Sanji itu ada hubungannya dengan Lunarian. Ada teori yang bilang kalau Vinsmoke Judge itu menggunakan DNA dari Lunarian dan dimasukkan ke anaknya, yaitu Sanji. Ini mungkin aja karena Vinsmoke Judge sangat terkenal sebagai seorang ilmuwan gila, bahkan pernah bekerja bareng sama Dr. Vegapunk. Jadi kemungkinan ini mungkin aja, cuman buktinya masih belum cukup. Ada juga teori yang bilang kalau Sora, ibunya Sanji, adalah Lunarian. Jadi Sanji punya darah Lunarian dan bisa menciptakan api dari tubuhnya. Ini juga cuma spekulasi aja karena kita masih belum mengetahui banyak informasi tentang asal-usul ibu Sanji ini. Bahkan ada juga yang bilang kalau Vinsmoke Judge itu sendiri adalah Lunarian. Entahlah, yang jelas masih belum ada bukti kuat tentang ini. Yang selama ini kita tahu adalah Sanji bisa memproduksi api karena hatinya yang membara. Dia selalu mengatakan itu dan Oda Sensei juga mengatakan hal yang sama ketika ditanya di SBS. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Sanji keturunan Lunarian? Lanjut hal lain yang mungkin lo lewatkan, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Lah itu kan judul chapter ini, gimana bisa kelewatan? Tunggu dulu. Apakah kalian sadar kalau wajah Shimotsuki Kozaburo ini sudah diperlihatkan 3 tahun yang lalu? Tepatnya di SBS volume 92 atau chapter 925. Jadi di SBS volume 92 itu ada fans yang tanya ke Oda Sensei. Fans ini tanya gimana kalau 3 pedang Zoro itu jadi manusia. Kira-kira gimana ya? Nah, waktu itu pedang Zoro adalah Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan juga Susui. Terus ya udah digambarlah itu versi manusianya dari ketiga pedang tersebut. Paling kiri Wado Ichimonji, tengah Sandai Kitetsu, dan paling kanan Susui.
Coba kalian perhatikan bentuk manusianya Wado Ichimonji sama Shimotsuki Kozaburo. Mirip kan? Bentuk manusia Wado Ichimonji ini kayak versi mudanya Shimotsuki Kozaburo. Dimana kita tahu kalau Wado Ichimonji itu juga buatan Shimotsuki Kozaburo. Jadi bisa aja memang Oda Sensei sengaja ngasih spoiler wajah si pembuat pedang Wado Ichimonji ini lewat SBS volume 92 yang dibalut sebagai versi manusianya pedang Wado Ichimonji. Sekarang mari kita bahas tentang Zoro. Apakah Zoro punya haki raja atau conqueror haki? Jawabannya iya. Udah terkonfirmasi di halaman terakhir chapter 1033 ini. Terlihat para pasukan Beast Pirates yang hendak menyerang Zoro hilang kesadaran dan terkapar. Ditambah lagi pedangnya Zoro yang diselimuti semacam asap dan kilatan hitam. Bukan cuma Enma, tapi Wado Ichimonji dan juga Sandai Kitetsu. Ketiga pedang Zoro tersebut diselimuti asap dan kilatan. Bisa dipastikan kalau efek di sekitar pedang Zoro ini adalah haki raja atau conqueror haki yang disalurkan ke pedangnya. Efek ini sangatlah mirip seperti Roger dan juga Whitebeard ketika mereka bertarung menggunakan senjatanya yang masing-masing udah dialiri haki raja. Di chapter-chapter sebelumnya Zoro masih belum yakin tentang kemampuan haki raja ini. Salah satunya di chapter 1010 ketika Zoro melakukan serangan Demon Asura ke Kaido. Dan Kaido pun bertanya, "Jangan bilang kalau kau juga punya haki raja." Di sini Zoro nggak mengiyakan hal itu. Dia bilang dia cuma melakukan serangan terbaiknya. Sebenarnya setelah itu di anime episode 984 ditunjukkan kalau Zoro menggunakan haki raja. Padahal episode ini merangkum chapter 979 dan di chapter itu nggak ada adegan Zoro menggunakan haki rajanya. Mungkin adegan di anime episode 984 itu semacam spoiler buat para pembaca manga kalau iya memang Zoro punya haki raja dan terkonfirmasi di chapter 1033 ini. Momen flashback Zoro mengingat tentang pedang yang dia miliki. Wado Ichimonji yang dia dapat dari ayahnya Kuina, Sandai Kitetsu yang dia dapat dari penjual di Logu Town, dan terakhir Enma yang baru aja dia dapatkan. Satu-satunya pedang yang pernah melukai Kaido yang dulu digunakan Oden. Setiap pedang memiliki karakteristiknya masing-masing, dan dengan karakteristik masing-masing itu, si pedang tetap begitu sampai akhirnya menemukan pemilik yang pas. Wado Ichimonji dan Sandai Kitetsu udah mengakui Zoro sebagai pemiliknya, sehingga Zoro bisa menggunakan pedang tersebut dengan maksimal dan leluasa. Sedangkan Enma memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Enma selalu menghisap energi si penggunanya. Zoro berpikir kalau cara menaklukkan Enma adalah dengan menahannya agar energinya tidak diserap oleh Enma. Jadi selama ini Zoro selalu menahan Enma untuk tidak menghisap energinya sampai habis. Dengan karakteristik Enma yang seperti ini, secara tidak langsung Enma bisa disebut sebagai alat latihannya Zoro. Enma selalu menghisap energi si penggunanya, tapi juga sekaligus melatihnya. Seperti stamina. Kalau kita olahraga, capek, kehabisan stamina, tapi juga membangun stamina itu sendiri kan? Semakin sering olahraga, semakin tinggi juga stamina kita. Begitu juga dengan Enma. Semakin sering Zoro gunakan, secara tidak langsung melatih haki Zoro, terlebih lagi haki raja. Akhirnya Zoro sadar kalau cara menaklukkan Enma itu bukan dengan menahan Enma menghisap energinya, tapi membiarkan Enma menghisap energi si penggunanya 100%, bahkan lebih, tanpa takut kehabisan energi atau mati. Dengan menerima karakteristik Enma ini, Zoro mengeluarkan seluruh kemampuannya tanpa takut segala macam resikonya. Sejalan dengan makna kata Sunachi yang digunakan para samurai. Berkat ini, Zoro bukan cuma mengalirkan haki rajanya ke Enma, tapi ketiga pedangnya sekaligus. Hal yang sangat pantas bagi sosok yang akan menyandang gelar ahli pedang terkuat di dunia. Oke, itu tadi hal yang mungkin kamu lewatkan di One Piece chapter 1033. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya.
Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.